Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, terutama untuk para siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sampai bertemu kembali bersama Pak Joko, mana pada kesempatan ini Pak Joko akan memberikan materi tentang PKH, yaitu pendidikan keterampilan hidup untuk anak-anakku sekalian, di mana seri PKH atau pendidikan keterampilan hidup ini adalah merupakan salah satu materi keterampilan pribadi atau kecakapan hidup untuk seluruh peserta agar menjadi pribadi yang lebih baik. Video ini juga rencananya akan Pak Joko imbaskan kepada peserta didik dari lembaga sekolah yang lain yang berada di sekitar wilayah Lampung Utara, agar seluruh peserta didik baik di sekolah kita SMK Nusantara ataupun di sekolahan lain dapat sedikit memahami tentang apa itu seri pendidikan keterampilan hidup. Anak-anakku sekalian yang Pak Joko banggakan, terutama kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, seri PK yang akan Pak Joko sampaikan adalah salah satu topik dari beberapa topik yang ada di pendidikan keterampilan hidup. Pak Joko hanya menyampaikan satu materi saja. Insya Allah pada video-video berikutnya akan menyampaikan materi-materi selanjutnya. Materi yang akan Pak Joko sampaikan adalah yaitu mengenal identitas diri. Mudah-mudahan dengan materi mengenal identitas diri, anak-anakku sekalian dapat menentukan jati diri masing-masing, dapat mengoptimalkan potensi diri masing-masing tanpa harus merasa kecil hati dengan peserta yang lain, sehingga dapat menemukan jati diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Joko akan memaparkan apa sih identitas diri tersebut. Identitas diri pada siswa ini Pak Joko jabarkan adalah merupakan identitas diri kita, baik itu kelemahan maupun kelebihan yang melekat pada diri kita. Itu adalah identitas diri kita. Di sini kita harus mengetahui di mana letak kelemahan kita dan di mana letak kelebihan kita, sehingga nantinya kita dapat menemukan jati diri kita. Selanjutnya anak-anakku sekalian, bagaimana memahami identitas diri tersebut? Di sini Pak Joko tampilkan sebuah kondisi, ibaratkan di sini adalah sebuah siswa yang bernama Joko. Pada kondisi Pak Joko jelaskan juga. Kondisi di sini adalah menjelaskan gambar pada posisi Joko. Pada gambar di samping menampakkan Joko yang sedang memperhatikan seorang temannya yang banyak sekali penggemarnya, karena temannya si Joko ini pandai dalam bermain basket dan juga tampan sehingga banyak penggemarnya. Sementara kondisi Joko tidaklah seperti temannya yang pandai bermain basket. Dengan kondisi ini jelas Joko merasa di bawah dari temannya yang memiliki kemampuan bermain basket. Kemudian pada gambar lain juga ditampilkan masih dalam kondisi Joko dan kondisinya. Joko juga memperhatikan seorang teman wanitanya yang juga memiliki penggemar yang cukup banyak sebagai seorang YouTuber yang sukses. Di sini kondisi Joko juga merasa di bawah daripada teman putrinya, karena Joko tidak memiliki penggemar yang banyak seperti teman wanitanya. Kembali terjadi kondisi bahwa Joko merasa di bawah
daripada teman putrinya dalam hal penggemar. Yang berikutnya anak-anakku sekalian, dari dua gambar tersebut akan Pak Joko tambah lagi dengan satu gambaran. Berikut kondisinya. Di dalam kelas, Joko memiliki seorang teman yang tunarungu, tetapi penggemarnya juga cukup banyak. Karena wanita Joko dalam satu kelas ini, walaupun dia tunarungu, tetapi dia memiliki kepandaian yang luar biasa. Dan dia juga selalu juara kelas. Dalam kondisi ini, Joko juga merasa di bawah kemampuannya dari teman wanitanya. Padahal teman wanita di sebelahnya adalah tunarungu, tetapi penggemarnya cukup banyak sekali. Karena dia sangat pandai dan selalu menjadi juara kelas. Berikutnya, anak-anakku sekalian, dari beberapa gambar atau dari 3 gambar kondisi tersebut, jelas jika kalian merasa kondisi sebagai Joko, kalian akan merasa minder terhadap teman-teman kalian. Merasa tidak ada apa-apanya dan merasa kecil sehingga kalian memiliki rasa yang tidak percaya diri. Hal ini anak-anakku sekalian tidak perlu terjadi pada anak-anakku sekalian. Mengapa demikian? Karena kelebihan dan kekurangan manusia itu tidak akan sama. Setiap manusia memiliki perbedaannya masing-masing. Pada gambar sebelah kiri, nampak Joko merasa sangat tidak percaya diri, merasa tidak memiliki apa-apa, dan merasa tidak berarti. Kondisi seperti ini sangat riskan sekali jika anak-anak sekalian tidak memahami bagaimana untuk memahami identitas diri dari kondisi seperti Joko tersebut. Baiklah, pada slide selanjutnya akan Pak Joko beri penjelasan bagaimana cara mengatasi kondisi anak-anak sekalian dengan posisi seperti pada Joko tersebut. Anak-anakku yang Pak Joko sayangi, baik tingkat 10, 11 maupun 12, mari kita perhatikan slide berikut ini, bagaimana memahami identitas diri. Seperti yang tadi Pak Joko katakan bahwa manusia pasti berbeda. Perbedaan itu sudah ada sejak manusia lahir. Bahkan bayi yang dilahirkan kembar siam pun memiliki perbedaan. Baik kepribadian maupun watak maupun fisik jelas memiliki perbedaan. Pemahamannya perlu kita pahami bahwa tidak ada manusia yang sama di dunia ini. Bahkan kembar siam pun memiliki perbedaan. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita tidak perlu berusaha keras agar sama dengan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah jadilah kita sebagai diri sendiri. Itulah anak-anakku sekalian yang perlu kita pahami dari perbedaan yang ada, bahwasanya tidak semua manusia itu sama. Dan kita tidak perlu menyamakan diri kita dengan orang lain. Jadilah kita sebagai diri sendiri. Bagaimana caranya? Baiklah, Pak Joko tampilkan slide yang berikutnya. Pada tampilan berikut ini, anak-anak sekalian, perlu kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain atau dengan teman kita yang lebih baik. Tapi membandingkan diri bukan untuk mencari kesombongan diri. Membandingkan diri menurut Leon Pastinger, ahli psikologi sosial, perlu dilakukan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain jika diperlukan. Adalah untuk meningkatkan apa yang kita miliki, sehingga kita tidak perlu meniru, mengikuti, atau menjadi duplikat dari orang lain. Kita tidak perlu menyiksa diri untuk sama seperti orang lain. Tetapi membandingkan diri juga diperlukan agar kita bisa melakukan yang lebih baik. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui kelemahan kita, kelebihan kita, di sini pada pemahaman ketiga, untuk menentukan jati diri, anak-anak sekalian, cobalah kalian tulis beberapa
soal, kemudian bisa kalian jawab sendiri. Soal-soal berikut diantaranya contohnya seperti ini. Apa yang saya sukai, kemudian yang kedua apa yang tidak saya sukai, apa yang merasa mudah saya lakukan, apapun itu bentuknya, baik keterampilan, kesenian, olahraga, dan sebagainya yang merasa mudah kita lakukan. Kemudian apa yang sangat sulit kita lakukan, apapun itu, baik keterampilan, olahraga, kesenian, dan sebagainya. Yang kelima, hal-hal tersebut di atas juga bisa kita bicarakan dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita. Setelah kita mencoba mengoreksi diri kita dengan beberapa pertanyaan, maka kita dapat menentukan jati diri kita, di mana posisi kita yang pas daripada kondisi tersebut. Bagaimana memahami identitas diri yang berikutnya? Identitas diri yang berikutnya adalah setelah kita dapat menentukan identitas diri, dengan identitas diri jelas kita harus mencapai prestasi. Seperti pemahaman pada gambar sebelah prestasi, pada pemahaman 4, setelah kita menemukan jati diri, kita dapat mengetahui di mana kemampuan kita. Setelah kita dapat menemukan kemampuan kita, maka kita harus fokus pada kemampuan kita tersebut. Dan kita dapat mulai mengejar prestasi agar kemampuan kita dapat berkembang. Pada gambar di samping, perlu kita ingat bahwa prestasi bukanlah bawaan manusia sejak lahir, tapi prestasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Prestasi akan dicapai dengan beberapa faktor, diantaranya yaitu berani mengemukakan pendapat, berani melakukan eksperimen, kemudian tekun dalam kegiatan yang menjadi fokusnya, kemudian kemampuan diri sendiri juga mempengaruhi, kemudian mampu bekerja secara tim adalah faktor sebagai suksesnya prestasi, kemudian komunikasi. Jadi faktor prestasi ini ditentukan oleh beberapa faktor tersebut. Jadi bahwa faktor prestasi itu bukanlah bawaan sejak lahir, tapi ada beberapa hal yang memang mempengaruhi daripada perkembangan peserta didik untuk mencapai prestasi tersebut. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian, bagaimana memahami identitas diri sesuai dengan yang telah Pak Joko sampaikan tadi, maka Pak Joko dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pemahaman nomor 5, bahwa prestasi sekecil apapun kemampuan kita akan lebih baik jika kita fokus menjalani daripada kita merasa takut untuk berbuat sesuatu. Jadilah diri sendiri seutuhnya, jangan meminta digemari oleh banyak orang, tetapi buatlah agar mereka yang menggemari kita dengan kemampuan yang kita miliki. Itulah yang dinamakan prestasi. Jadi anak-anakku sekalian, sekecil apapun kemampuan kalian, teruslah berfokus, teruslah kembangkan. Kita tidak perlu banyak meminta orang lain untuk menggemari kita, tapi cobalah apa yang kita miliki, kita maksimalkan sehingga orang lain akan banyak menggemari kita karena kemampuan kita. Sehingga jati diri kita adalah benar-benar diri kita sendiri. Jadi anak-anakku sekalian harus dapat menentukan jati diri, tidak perlu kecil hati terhadap kelebihan orang lain dan kelebihan teman. Dan satu lagi anak-anakku sekalian yang perlu kalian pahami adalah tidak perlu membeda-bedakan sesama teman dan tidak perlu memberikan tanggapan yang negatif untuk siswa yang memiliki kekurangan sehingga tidak menimbulkan rasa kecil hati terhadap teman yang lain. Yang berikutnya anak-anakku sekalian, pada pemahaman slide berikut terlihat bahwa kalian sebagai siswa tidak perlu takut, kalian juga tidak perlu melakukan beban yang sangat berat yang melampaui daripada kemampuan kalian, dan tidak perlu meminta daripada orang lain untuk menyukai kalian. Jadi intinya pada pemahaman 5 pada gambar tersebut adalah sekecil apapun kemampuan yang kita atau kalian miliki,
akan lebih baik jika kalian fokus menjalaninya. Raihlah prestasi kalian dengan kemampuan yang kalian miliki, baik itu kemampuan sekecil apapun, kalian tekuni, kalian fokuskan, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Demikianlah anak-anakku sekalian, bagaimana cara menentukan identitas diri. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa hubungi Pak Joko melalui WA grup kita, atau bisa japri ke Pak Joko untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Saya akhiri dari Pak Joko dan mohon maaf sebelumnya. Semoga kalian dapat memahami materi identitas diri ini dengan inti bahwa kalian tidak perlu merasa rendah dari teman yang lain. Perlu kalian ingat bahwa setiap siswa memiliki kelemahan dan memiliki kelebihan. Dan setiap kelebihan pasti terdapat kelemahan, dan setiap kelemahan pasti ada kelebihan yang perlu dikembangkan. Saya kira itu dari Pak Joko. Pak Joko akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.